Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT, bertatap muka, walau dengan melalui media sosial, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengikuti kegiatan rutin dari dakwah Sulsel di setiap pekannya. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan juga selawat semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Abdul Manaf Al-Fatih dipercayakan hari ini sebagai host untuk memandu acara ini hingga selesai. Dan para pemirsa dirahmati dan dimuliakan Allah, karena ini adalah live stream ya kegiatan dakwah Sulsel kali ini. Oleh karena itu saya menyapa dulu para pecinta dakwah Sulsel dimanapun Anda berada. Semoga puasanya hari ini dilancarkan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan semangat dalam hidupnya setiap harinya untuk melaksanakan berbagai rutinitas ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena pada kesempatan hari ini kita juga masih di dalam bulan suci Ramadan. Momentumnya adalah bulan Ramadan, dan kita ketahui bulan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka kali ini kita akan membahas tema seputar Al-Quran. Nah, ini tema yang menarik karena memang momentumnya, ya, momentum Ramadan. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah kewajiban menerapkan Al-Quran. Nah, bagaimana isinya? Ya, sebelum itu, sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kami ingin mengingatkan kepada para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, tetap on ya, tetap acara ini hingga selesai, dan kami berharap bisa like, share, and comment. Ya, mudah-mudahan apa yang di-share ini bisa bernilai pahala jariah bagi kita semua. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, langsung saja kita akan membahas tema seputar Al-Quran ini, yakni kewajiban menerapkan Al-Quran dengan guru kita, dengan narasumber kita yang senantiasa membersamai kita di channel dakwah Sulsel ini. Beliau juga adalah pembina Makassar Cinta Quran. Kembali kita bertemu bersua untuk memberikan kajian seputar kewajiban menerapkan hukum Islam atau kewajiban menerapkan Al-Quran. Kepada guru kita, Al-Ustadz Musta'din Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Ya. Para pemirsa dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ketahui bersama bahwa ada fenomena yang tak terhenti kita lihat di sekeliling kita, di mana Al-Quran ini begitu diabaikan oleh umat Islam. Salah satu fakta di bulan Ramadan ini yang semakin mencolok adalah
umat Islam melaksanakan ibadah puasa dan pada saat yang sama ternyata banyak ditemukan membuka auratnya di tengah-tengah jalan. Nah, itu fakta yang tidak bisa dielakkan oleh kita semua di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim. Dan itu masih terjadi, apalagi ini bulan suci Ramadan. Menunjukkan bahwa memang masih banyak ya hal-hal di dalam Al-Quran itu diabaikan oleh umat Islam. Nah, bagaimana hukum mengabaikan ya Al-Quran, mengabaikan hukum-hukum Islam? Lalu apa kategori ya perilaku sikap yang bisa disebut sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran, dan bagaimana kita bisa menerapkan kewajiban menerapkan Al-Quran itu sendiri? Kita langsung saja mendengarkan kajian kita pada sore hari ini bersama guru kita Ustadz Mustadin dengan tema kewajiban menerapkan Al-Quran. Falyatafaddal maskurah. Tafaddal Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk. Di hudan lil muttaqin. Hudan linas, petunjuk bagi manusia, terkhusus petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah itu tolak ukurnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi, berumah tangga maupun bernegara. Tolak ukurnya di situ. Jadi ujiannya bagi orang-orang yang berpuasa ini, di mana berpuasa mengantarkan manusia atau orang-orang beriman itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan nanti kita lihat setelah Lebaran, apakah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau hanya dijadikan sebagai alat perlombaan. Jadi adanya musabaqah tilawatil Quran itu ya bagus untuk berlomba membaca, menghafal, bahkan mungkin ada perlombaan untuk memahami. Nah, nanti kita tinggal menunggu apakah ada perlombaan dalam mengamalkan Al-Quran, baik di kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat maupun bernegara. Itu kita harapkan karena sungguh menyedihkan juga kalau Al-Quran ini hanya dijadikan ajang perlombaan, dapatkan piala, sudah itu malah dalam tataran fakta ada hal yang apa istilahnya itu fakta yang menyedihkan sebenarnya karena orang-orang yang melakukan Al-Quran itu mendapatkan piala, mungkin mendapatkan uang juga, mendapatkan hadiah yang banyak. Tapi di sisi lain, orang-orang yang berjuang untuk menerapkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat itu malah dipersekusi. Atau malah bukan dapat piala ya, malah dapat penjara. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Atau malah dicurigai sebagai penjahat atau dituduh orang-orang radikal. Tentu saja hal ini sesuatu yang paradoks, sesuatu yang bertentangan. Kalau membacanya dibolehkan, tapi diterapkan malah dipersoalkan atau malah dipersulit. Kita harus yakin, jangan ragu ya, di ayat Al-Baqarah itu ayat 2 sudah disebutkan bahwasanya la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Ada dia mengatakan bahwasanya jangan ragu terhadap apa yang termaktub di dalam Al-Quran.
Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lewat wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah hadis Rasulullah SAW itu akan membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya Muslim, tapi untuk kebaikan umat manusia, baik Muslim maupun kafir. Nah, kalau tidak suka kata kafir, mungkin mereka maunya non Muslim ya, non Muslim. Tapi kan kata kafir ini istilah Al-Quran. Malah ada surah Al-Kafirun. Orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran Islam. Nah, memang menjadi masalah bagi kita ini adalah karena banyak kaum muslimin memperlakukan Al-Quran itu seperti makanan di atas meja. Ya mungkin istilah kita prasmanan ya. Kalau disuka diambil, kalau tidak disuka diabaikan. Nah, ini sikap yang sangat berbahaya. Karena akan menerima sebagian Al-Quran dan mengabaikan atau bahkan menolak sebagian Al-Quran. Jadi bisa kita bagi berapa golongan manusia terkait dengan Al-Quran. Yang pertama itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin yang salah satunya ditempa oleh puasa. Jadi orang betul-betul orang yang bertakwa, maka mereka menerima Al-Quran sepenuhnya. Jadi Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ini bolehlah kita mengidentifikasi bahwasanya golongan pertama itu adalah golongan muslim sami'na wa ata'na. Nah, itu kita kita menginginkan kaum muslimin seperti itu. Jadi jawaban orang-orang mukmin itu ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, agar Rasulullah SAW menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, maka jawaban mereka hanya satu. Tidak boleh dua ya. Tidak boleh yang lain. Sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taati. Itu sebenarnya jawaban orang-orang mutakin. Jadi tidak boleh ada alasan yang lain. Kalau beralasan, itu malah malah hanya menutupi keengganan kita untuk taat kepada Al-Quran. Dan itulah sifat manusia ya. Kalau dia diajak kepada Allah dan Rasulnya, ada saja alasannya. Macam-macam alasannya. Yang pada intinya mereka tidak mau diatur oleh Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita masuk pada golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua itu adalah orang-orang yang Muslim. Menerima Al-Quran, tapi ini dia milih-milih ya. Kalau sesuai dengan kepentingan, maka dia terima. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan dia, dia tolak. Jadi, kutiba alaikumusiyam, dia itu terima. Bahkan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh kehusyukan. Diterima 100%. Kutiba alaikumusiyam. Tapi di ayat lain, dengan frase yang sama, itu ditolak dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau kutiba alaikumusiyam, kita agak mundur ke belakang itu, tidak jauh ya. Itu ada ayat yang mengatakan kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian hukum qisas pada kasus orang yang dibunuh. Kutiba alaikumusiyam itu diterima. Kutiba alaikumul qisas itu tidak mau. Nah, ini menjadi fenomena aneh ya terhadap Al-Quran, memperlakukan Al-Quran itu seenaknya saja. Ya, kalau sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan suasana hati itu diterima. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan dia, maka ditolak. Ya, inilah yang disindir oleh Allah. Apa tuh minuna ba'dil kitab, otak turuna di ba'din. Apakah kalian itu mengimani sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian isi kitab? Nah, ini golongan ini menurut saya berada di garis merah sebenarnya. Ini rada-rada dekat dengan kafir ini. Tergantung tergantung sikap dia terhadap hukum-hukum yang dia enggan menerimanya atau enggan untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
Jadi kalau hukum kisos itu mereka tidak menerimanya karena memang menganggap itu menganggap ada hukum yang lebih bagus dari itu, wah itu bisa jatuh kepada kekufuran. Karena mereka kan apa, mengambil hukum lain dari segi hukum pidana, mengambil hukum lain, bukan hukum dari Al-Quran, bukan hukum pidana Islam. Ini hati-hati. Jadi contoh ringannya adalah kalau ada orang meminum khamr tapi masih yakin itu haram, berarti hanya dosa besar. Tapi kalau ada orang minum khamr dan meyakini bahwa itu boleh, itu berbahaya, bisa murtad. Jadi kalau ada orang orang main riba tapi masih yakin itu haram, berarti hanya dosa besar. Tapi kalau dia main riba dan menganggap itu halal, itu berbahaya, bisa murtad. Dan memang sudah murtad itu kalau menganggap apa yang diharamkan oleh Allah itu halal, ya orang orang bisa murtad. Maka golongan yang kedua ini memang golongan yang memang wilayahnya sangat berbahaya. Kalau dia melakukan aktivitas riba, di sisi lain dia meyakini itu haram, kan orang tidak bahagia juga kan, karena dia tahu ini haram. Nah, masalahnya kalau ada yang main seperti itu dalam keadaan bahagia, ini kan, waduh, bagaimana ya? Kalau dia terbiasa dengan mainan yang haram itu, nanti malah sudah bahagia karena merasa itu boleh. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau golongan yang ketiga, ini jelas dia kan, karena dia memang menolak seluruh isi Al-Quran. Jadi itulah orang kafir. Kalau golongan pertama, bolehlah kita katakan Muslim kafah ya. Muslim sami'na wa ata'na. Golongan yang kedua ini orang sekuler. Kamu milih-milih agama ya. Kalau masalah spiritual dia terima, masalah politik dia tidak mau terima. Ini orang-orang sekuler. Kalau dia masih meyakini seluruh hukum-hukum Islam yang ada walaupun dia tidak mau menerapkannya, berarti dia dosa besar. Ya pasif saja dengan zolim. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya itu tidak layak atau ada hukum muamalah yang lebih baik dari Al-Quran, ada sistem pemerintahan yang lebih baik dari pemerintahan Islam, ada hukum pidana yang lebih baik dari hukum pidana Islam, ada sistem ekonomi yang lebih baik dari ekonomi Islam, itu sudah sangat berbahaya. Jadi orang-orang sekuler itu memang berada di wilayah wilayah garis merah memang. Ya tinggal hati-hati saja kalau dia kalau dia meyakini bahwasanya itu tidak layak atau ada ajaran Islam yang tidak layak diterapkan, waduh, bisa-bisa murtad memang. Kalau golongan ketiga kan tidak usah dibahas ya kan, jelas dia mau menolak ya kafir lah, orang-orang kafir. Ya memang ini golongan kedua ini yang rada-rada sulit diatur karena dianggap kafir, bukan bukan juga dia muslim tapi setengah-setengah, bukan muslim kafir juga. Ini sulit menghadapi orang yang seperti ini. Banyak ini golongan kedua inilah yang banyak alasan ini, selalu banyak argumentasi untuk menolak Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Sekiranya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, maka kamu akan apa pasti kamu melihat gunung tersebut itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gunung itu dikasih akal, dikasih ruh dan akal, ketika diturunkan Al-Quran kepada mereka, itu langsung tunduk, terbelah, karena takut kepada Allah. Nah, ini manusia memang lain ya, ini makhluk lain daripada yang lain. Dibacakan Al-Quran malah ketawa gitu, malah mencela Al-Quran, malah menghina-hina Al-Quran. Itulah sifat manusia. Ya, manusia ini ya rada-rada seperti Abu Jahal, bapaknya bodoh. Dia tahu Al-Quran itu benar, Muhammad itu benar, tapi terus menolak, bahkan memerangi yang membawa Al-Quran. Itu namanya Abu Jahal. Padahal kan dia tuh Abul Hakam sebenarnya julukannya kan.
bapaknya kebijaksanaan, tapi kemudian dijuluki Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Yaitu orang-orang yang tahu Al-Quran itu benar, tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi menolak, bukan hanya menolak ya, mengangkat senjata untuk memerangi yang membawa Al-Quranul Karim. Dan saya yakin Abu Jahal modern itu banyak. Mereka tahu Al-Quran itu benar, tapi menolak. Wah, nanti mungkin ada lagi yang di Abu Jahalnya Abu Jahal. Mengaku beriman, tapi menolak Al-Quran. Nah, ini kan sudah Abu Jahalnya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal memang menolak, kafir dia. Tapi ini ada yang mengaku menerima Islam, tapi menolak hukum Islam. Jadi khawatirkan nanti dia Abu Jahalnya Abu Jahal. Bapaknya dulu di atas gunungan. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah yang seperti itu. Dan memang harusnya seorang muslim itu ya apapun yang datang dari Al-Quran, apakah itu tidak sesuai dengan keinginannya, dan memang pasti itu. Pasti banyak ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, dan kita sebagai hamba memang ya keinginan-keinginan itu harus diikutkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak tersesat. Sebagai mukaddimah, saya kira itu ya, sebagai gambaran umum bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita masuk yang sami'na wa ta'na. Apapun disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita terima. Dan kita mau menerapkannya. Tapi kita tidak mampu menerapkannya, kadang ada yang menghalangi. Ya, memang kekuatan yang menghalangi kan kekuatan super power. Kita mau, tapi ketika kekuatan negara itu tidak mau, ya apa boleh buat. Tapi kita sudah dicatat oleh Allah mau. Dan kita selalu menyerukan itu. Mungkin sampai sampai ajal menjemput nyawa, kita tetap akan menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu harus diterapkan di tengah-tengah kita. Nah ini sebenarnya kewajiban ulama ya. Kita kan bukan ulama. Ya hanya ya ini kita ini guru kampung lah. Tapi masa guru kampung mau menyerukan ini ulama hanya mau diam? Ya harusnya ini ulama yang punya tanggung jawab karena mereka lah pewaris para nabi. Mereka lah menggantikan nabi berhadapan dengan penguasa, menyampaikan Islam apa adanya, menyampaikan Al-Quran, menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Ini kita harapkan para ulama bersuara. Dan saya kira sudah banyak ulama yang bersuara, tapi kekuatannya belum belum apa istilahnya belum sampai merubah fakta. Jadi masih masih diinginkan atau diharapkan semua ulama berbicara lah di hadapan penguasa supaya bisa lebih didengar. Ya, saya kira gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Mustadin, Masya Allah. Ternyata di tengah-tengah kehidupan kita ini ada beberapa tipe ya, kaum muslimin itu. Ada yang sami'na wa ata'na ya, terhadap firman Allah, terhadap Al-Quran itu sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada yang tipe kedua ya. Tipe kedua ini adalah mereka yang memilah-milih ya. Kalau itu sesuai dengan kepentingannya dia terima, kalau itu tidak sesuai dengan kepentingannya dia tolak ya. Ini tipe yang kedua, katanya ini adalah berbahaya ya. Ini sudah pada garis merah ini. Dan ini yang sulit untuk kemudian diedukasi, diajari. Nah, ternyata ada juga yang tipe ketiga, ini orang kafir. Kalau orang kafir ini ya wajar-wajar saja, karena memang tidak beriman pada Al-Quran. Nah, yang kedua ini seperti apa? Nah, pertanyaannya ini Ustaz, untuk orang tipe kedua ini, menyikapi Al-Quran. Al-Quran ini kan wahyu Allah. Ya. Mereka juga tahu kalau ini adalah wahyu Allah. Lalu apa sesungguhnya yang menyebabkan manusia atau umat Islam tipe kedua ini memilah-milih ayat-ayat Al-Quran itu? Seperti yang dicontohkan tadi, kutiba alaikumusiyam itu diamalkan. Ya. Itu tanpa basa-basi, tidak menolak untuk diamalkan.
Tapi kenapa kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kisas, kutiba alaikumul kital dan lain sebagainya itu juga adalah merupakan sebuah kewajiban, itu ditolak. Kira-kira yang menyebabkan seperti itu apa sih Ustaz kira-kira? Apa Ustaz? Ya, salah satu sebabnya adalah ini salah satu saja ya. Tapi ini dampaknya sangat besar. Salah satunya adalah kita ini sudah terlalu lama hidup dalam kehidupan yang sekuler, di mana agama tidak dipakai untuk mengatur masyarakat. Di bidang pemerintahan tidak pakai Islam, ekonomi tidak juga pakai Islam, hukum pidana juga tidak memakai Islam. Coba bayangkan kalau ini sudah berjalan sekitar berapa puluh tahun. Kita sudah dijajah, ketika kita dijajah memang sudah dijauhkan dari Islam, kemudian kita katanya merdeka, begitu merdeka hukum Islam juga kan dihalangi. Sampai hari ini kan eh, rencana para ulama kita dulu untuk menerapkan syariat Islam itu dihalangi oleh kalangan sekuler kan, karena mereka sekuler dengan agamis. Ini kan sebenarnya sekuler dengan agamis kan harusnya tidak boleh berdiskusi itu, karena nanti akan mengkompromikan antara hak dan batil. Dari awal memang sudah keliru. Islam itu tidak boleh dikompromikan antara hak dengan yang batil. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya Islam dipinggirkan, itu berlaku sampai hari ini. Jadi coba bayangkan, kita sudah dijauhkan dari pidana Islam, sudah dijauhkan dari ekonomi Islam, sudah dijauhkan dari pergaulan Islam, sudah dijauhkan dari politik Islam, itu sudah berlangsung 70-an tahun. Tentu saja dampaknya luar biasa. Karena mereka hidup seperti itu, akhirnya mereka malah sudah tidak mengenal seperti apa pemerintahan Islam itu. Mereka tidak mengenal pemerintahan kecuali demokrasi. Ketika dijelaskan kepada mereka pemerintahan Islam, itu mereka malah merasa aneh. Adakah pemerintahan Islam seperti itu? Katakan yang mereka tahu hanya demokrasi. Karena memang yang diajari itu memang sistem-sistem pemerintahan Barat. Demokrasi, kerajaan, kemudian kekaisaran, eh, apalagi republik. Nah, itu yang diajarkan. Tidak pernah kita diajari tentang sistem pemerintahan Islam itu seperti apa. Bahkan sekarang kita dilarang untuk mempelajari fikih siasat yang kemudian menjelaskan bahwasanya menegakkan pemerintahan Islam itu wajib. Wah, itu tidak boleh. Yang boleh adalah mempelajari sejarahnya saja. Ya, ya. Jadi sejarah sejarah khilafah saja yang boleh di, diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, kalau fikihnya tidak boleh. Jadi kalau kemarin ada pelajaran aliyah yang menjelaskan tentang fikih siasa mendirikan khilafah itu fardu kifayah, nah, itu sekarang kayaknya dihapus. Jadi tidak boleh lagi mengajari anak-anak itu tentang hukum menegakkan pemerintahan Islam itu fardu kifayah. Itu tidak boleh. Nah, padahal dulu dipelajari kan di aliyah kita pelajari hukumnya fardu kifayah. Ya. Karena kalau dipelajari seperti itu nanti akan mengajak-ngajak orang. Nanti mengajak orang mendirikan pemerintahan Islam karena katanya wajib fardu kifayah. Kalau tidak dilaksanakan malah dosa semua orang dan itu konsekuensi yang namanya fardu kifayah. Kalau tidak terlaksana berarti kita nanggung nanggung dosa semua. Nah, itu sedikit apa dari dulu memang kita dijauhkan dari gambaran Islam secara utuh. Coba bayangkan sudah 70 tahun kita hukum pidananya itu Belanda. Jadi masyarakat Islam sudah terbiasa dengan itu, karena sudah terbiasa dengan itu, malah nanti banyak orang Islam itu malah membela hukum Belanda. Bukan mau mengganti, tapi dia akan membela hukum Belanda. Ya mungkin karena ya membela hukum Belanda kan bisa dapat hidup juga kan. Banyak orang menggantungkan hidupnya ini secara kasarnya ya, secara kasat mata ya. Banyak orang menggantungkan hidupnya di sistem
hukum Belanda. Karena kan banyak yang ngajar, banyak juga yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Belanda. Dan itu kan tidak gratis. Mereka mendapat imbalan imbalan tinggi. Jadi lama ini memang otak kaum muslimin sudah dicuci sedemikian lama, menghilangkan gambaran Islam secara sempurna dalam benak mereka. Nah, ketika didatangkan gambaran Islam yang sempurna, mereka malah kaget. Nah, karena kaget malah resisten ya, malah banyak yang menolak. Tapi alhamdulillah, disinilah tantangannya. Orang-orang yang sudah lama dicuci otaknya, dijauhkan dari Islam, kemudian mendatangkan Islam, itu memang perlu waktu yang lama. Jadi membersihkan hukum Belanda itu di otak kaum muslim itu kan butuh waktu yang lama. Butuh di apa istilahnya diinstal ulang memang. Tentang riba sudah berjalan selama 70 tahun itu kan kasihan umat Islam. Banyak yang terlibat riba tapi tidak ngerti bahwa itu haram. Saking lamanya itu. Mungkin saking lamanya hidup sekuler tidak apa tidak ngerti lagi mana halal mana haram. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang jujur dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan jujur. Ini kan memang zaman terbolak-balik ya. Ini umat Islam dibombardir dengan apa dibombardir bukan hanya apa istilahnya budaya Barat, tapi dari segi pemikiran juga mereka di, dibombardir. Pemahaman mereka dirancukan, pemahaman mereka dibelokkan. Jadi kalau pemikiran Islam yang benar itu nanti malah dituduh radikal. Maka ada istilah mungkin ada istilah deradikalisasi. Jadi kalau ada Muslim menginginkan penerapan syariat Islam, ya mungkin saja itu dituduh radikal. Nah, orang seperti ini perlu deradikalisasi. Artinya jangan lagi ngomong tentang penerapan syariat syariat Islam. Sampai mungkin hati kita pun mau deradikalisasi. Jangan sampai ada niat lagi dalam hatinya itu untuk menerapkan syariat Islam. Nah, ini wah luar biasa. Dan itu tidak gratis kan proyek deradikalisasi itu. Ya butuh banyak dana juga kan untuk mengumpulkan orang di deradikalisasi. Pemahaman-pemahaman Islamnya perlu direinterpretasi menurut mereka. Pemahaman kita ini katanya perlu ditafsir ulang karena tafsirnya cukup radikal. Ya, ya mereka menginginkan tafsir kita sesuai yang diharapkan oleh mungkin oleh Barat dan Amerika. Ya diwakili Amerika lah. Jadi Islam ini harus ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsu Amerika atau sesuai dengan hawa nafsu Barat. Nah, kalau tidak, maka siap-siaplah dijuluki radikal, ekstremis, apalagi fundamentalis ya macam-macam lah. Apa istilahnya julukan-julukan yang ditujukan kepada kaum muslim yang konsisten dengan Islam. Jadi ini memang proyek kita. Jadi memang harus menyiapkan konsep yang sempurna tentang Islam. Nah, ini kemudian disampaikan kepada kaum muslim. Nah, inilah tugas kita untuk kemudian mengeminili apa istilahnya menjingkap apa kesalahan sekularisme ini. Jadi memang butuh butuh usaha keras ini untuk menyadarkan kaum muslim karena mereka sudah lama ya hidup dalam kubangan sekularisme. Jadi memang tidak mudah memang. Ya sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal itu kan sudah terlalu lama menyembah berhala, sudah terlalu lama jahiliyah. Ketika datang Islam mereka menolak. Padahal mereka tahu itu benar, tapi menolak. Bukan hanya menolak, mereka angkat senjata memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang sekuler ya sekarang juga kan begitu. Jadi sejarah itu kan selalu berulang. Abu Jahal dan Abu Lahab modern itu kan akan bermunculan. Mereka tahu itu benar, tapi akan tetap ditolak. Dan mereka juga akan mengerahkan segala kekuatan untuk membendung konsep Islam.
Ya, saya kira begitu ya. Masyaallah. Ya, Ustaz. Tapi ini eh, kita sebagai umat Islam, Ustaz, ya, dihadapkan dengan fakta seperti ini, ditambah lagi dengan eh, para ulama yang kemudian mengedukasi umat, ya, itu banyak berbeda-beda pendapat, Ustaz. Nah, ini yang mungkin membuat bingung di tengah masyarakat, karena kita tidak tahu membedakan mana umat Islam yang sekuler ini, mana umat Islam yang memang sami'na wa ta'na tadi. Nah, karena ada juga di antara guru-guru yang dianggap tokoh itu justru eh, mengajarkan untuk memilih masuk dalam kubangan demokrasi ini gitu. Padahal kita kita tahu bahwa demokrasi adalah merupakan sistem yang bukan berasal dari Islam. Tapi ada juga menjadikan ini sebagai jalan keluar untuk meraih kemuliaan Islam. Gitu. Nah, ini bagaimana membedakan ini, Ustaz? Agar umat itu tidak enggak bingung gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang ini memang menjadi proyek yang agak besar dan berat untuk membersihkan pemikiran-pemikiran umat dari sampah-sampah sekularisme dan turunannya. Jadi sekularisme itu turunannya demokrasi, liberalisme, sinkretisme, apalagi, dan isme-isme yang lain. Memang banyak turunannya ya, yang kemudian dianut oleh sebagian besar kaum muslim. Karena memang diterapkan di tengah-tengah mereka. Jadi sesuatu yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu biasanya lebih meyakinkan daripada yang masih bersifat abstrak. Jadi jangan heran kenapa banyak sekali pengikut demokrasi ya karena diterapkan di tengah-tengah mereka. Nah karena diterapkan di tengah-tengah mereka, malah mereka sudah meyakini kebenarannya. Nah untuk menyadarkan itu kaum muslimin memang ya jalan satu-satunya adalah mendakwahi mereka. Jadi memang tugas para ulama untuk mendakwahkan Islam, menjelaskan perbedaan antara sekularisme dengan Islam supaya jelas posisinya. Jadi kalau perbedaan antara Islam dan sekularisme itu bukan ikhtilaf yang dimaafkan, itu memang harus berbeda karena asalnya memang atau landasannya memang beda. Sekularisme itu yang memunculkan demokrasi, kapitalisme, liberalisme itu bukanlah ikhtilaf yang bisa ditolerir, ditoleransi, enggak. Itu sudah perbedaan prinsip antara seorang muslim dan seorang sekuler. Jadi kalau sekuler tulen, memang sudah dikhawatirkan kan kalau menolak agama berarti memang sudah murtad. Nah, ini sulit diselamatkan orang yang seperti ini. Kalau sudah meyakini sekuler bahwasanya agama tidak usah terlibat dalam urusan kemasyarakatan. Banyak orang mungkin meyakini itu. Sudah jadi keyakinan dia, ya. Namanya akidahnya sudah begitu. Jadi kan akidah akidah itu kan tiga ya, akidah Islam, akidah sekuler, akidah komunis kan. Ya kalau sekuler yang komunis kan ya sama-sama sesatnya. Kalau komunis ekstrim menolak betul agama, kalau kalau sekuler kan masih menerima sebagian, ya bagian ritual diterima. Tapi kan sebenarnya dua-duanya anti anti agama. Nah disinilah kemudian usaha keras dari kita semua untuk menggambarkan konsep Islam kepada umat Islam. Harus dijelaskan semuanya supaya jelas perbedaannya. Jadi harus bisa memberikan identifikasi kepada umat yang mana pemerintahan Islam, yang mana pemerintahan sekuler, yang mana pemerintahan komunis. Ya bisa harus dijelaskan kepada umat supaya bisa mereka mengidentifikasi yang mana bertentangan dengan Islam dan yang tidak. Nah, disitulah masalahnya juga kan, karena banyak orang-orang yang ditokohkan malah mengaburkan masalah sehingga umat tambah bingung. Maka dimunculkanlah misalnya demokrasi Islam, bahkan nanti ada sosialisme Islam. Dikhawatirkan nanti ada riba Islami. Dan umat makin bingung. Umat makin bingung karena sudah tidak bisa mengidentifikasi mana yang Islami, mana yang tidak. Dikira semua Islami.
Nanti ada apa hmm, tempat hiburan Islami gitu. Nanti mau diislami semua, islamisasi. Padahal sebenarnya bukan. Jadi demokrasi dengan Islam itu sangat berbeda. Perbedaannya itu harus diinformasikan kepada umat. Mana perbedaannya yang paling kasar sebenarnya. Karena selama ini disamakan antara demokrasi dengan Islam. Karena di Islam ada musyawarah, demokrasi ada musyawarah. Nah, banyak yang tertipu. Oh ya tahu, wah, sama aja. Sama-sama ada musyawarahnya. Nah, padahal kan beda. Musyawarahnya juga dalam demokrasi dengan musyawarah dalam Islam itu beda. Kalau dalam demokrasi, semuanya itu dimusyawarahkan. Tidak ada halal haram itu di demokrasi. Dalam Islam, kalau sudah haram, kalau jelas-jelas haram, itu tidak usah dimusyawarahkan lagi. Jadi misalnya haramnya babi ya, tidak usah dimusyawarahkan. Ini halal atau setengah haram itu atau setengah halal ini. Ya tidak usah dimusyawarahkan. Yang jelas-jelas haram ya tidak usah dibuka forum musyawarah. Apalagi nanti mau di voting, itu babi halal apa haram? Tidak bisa. Jadi kalau ada kemiripan sedikit, ya jangan disamakan semua. Kalau itu, itu logika ngawur namanya. Karena manusia juga punya mata. Apa eh, kambing juga punya mata. Masa langsung disamakan antara manusia dengan kambing karena sama-sama punya mata? Kan tidak. Hanya hanya logika ngawur yang akan seperti itu. Beda. Dalam demokrasi, yang membuat hukum itu manusia. Dalam Islam, yang membuat hukum itu Allah. Jadi manusia hanya memahami hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lewat istimbat, yang mengistimbat itu pun bukan sembarang orang. Ya, hanya orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah itulah yang boleh mengistimbat hukum. Ini halal apa haram. Ya, dalam istilah Islam itu kan mujtahid. Dalam sistem demokrasi, tidak jelas apa landasan istimbatnya. Ya mereka saja yang bikin-bikin. Legislatif. Ya namanya saja mereka anggota legislatif, ya mereka lah yang berkumpul antara orang kafir dengan muslim ngumpul membuat pasal. Ya kira-kira bagaimana baiknya kira-kira bagaimana ini? Menurut mereka baik ya belum tentu baik. Bisa saja menurut mereka baik, sama malah mendatangkan bencana pada masa yang akan datang. Ya, karena manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Masa iya orang yang tidak tahu apa yang terjadi besok, dia mau bikin hukum, undang-undang untuk apa yang akan terjadi besok. Wah, itu kan bahaya. Nah, kalau ya itu kan hukum harus Allah. Kan Allah yang Maha tahu. Tahu masa lalu, sekarang dan yang akan datang sampai kiamat Allah Maha tahu. Jadi ya, Allah lah yang berhak untuk membuat undang. Jadi perbedaan demokrasi dengan pemerintahan Islam itu. Dalam demokrasi yang membuat hukum itu manusia. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan bisa disogok. Nah, ini bahayanya. Undang-undang itu bisa dirubah-rubah berdasarkan sogokan. Nah, naudzubillah min dzalik. Dalam Islam tidak mungkin karena banyak ulama, banyak mujtahid yang akan kemudian mengoreksi ketika istimbat seorang ulama atau istimbat seorang khalifah itu keliru. Gampang dikoreksi karena landasannya jelas Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau mereka menggunakan hadis hadis apa misalnya hadis dhaif misalnya itu langsung ketahuan. Nah, istimbatnya keliru karena menggunakan dalil hadis yang dhaif. Kalau dalam di demokrasi ya mau maunya orang. Walaupun mengatakan semua orang itu melanggar ya kalau yang berkuasa mengatakan itu boleh ya tidak bisa diapa-apain. Kalau Mahkamah Konstitusinya juga sudah diintervensi bagaimana caranya? Ya serba salah lah itu. Ya, mereka yang berkuasa membuat undang-undang juga di tangan mereka. Ya Mahkamah Konstitusi di tangan mereka ya jadilah semua undang-undang itu walaupun masyarakat menolak. Ya ini memang
PR buat umat Islam, apalagi para ulama mereka, untuk menjelaskan kepada umat Islam apa Islam secara sempurna itu seperti apa, kemudian disandingkan dengan sistem sekuler. Sehingga ketika dijelaskan seperti itu, umat Islam bisa mengidentifikasi. Karena kalau salah identifikasi, bahaya. Jadi kalau umat Islam itu tidak tahu, maka apa yang disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka mungkin nakira itu. Jadi kalau misalnya saya ini ya, saya tidak bisa mengidentifikasi mana kucing, mana mana tikus, dan saya gampang dibodoh-bodohi. Nanti tokoh masyarakat mengatakan kepada saya, tikus ditunjuk, oh ini kucing. Ya, saya bilang, oh ya kucing begini ya. Nah, itu kan di situ bahayanya. Nah, ketika tokoh-tokoh menekan demokrasi itu sama dengan Islam. Ya, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, sama lah nasib saya tadi. Tikus dibilang Kucing. kucing, kucing dibilang tikus. Nah, saya iya-iya saja kan, karena tidak tahu. Nah, jangan sampai nasib kita seperti itu. Demokrasi dibilang, oh, itu sudah khilafah itu. Kan bisa, bisa saja, bisa saja, oh khilafah apa, demokrasi itu sudah khilafah itu. Dan khilafah itu adalah sesuatu yang demokrasi juga ya. Nah, karena kita tidak tahu, nah, akhirnya kita iya iya saja. Oh iya 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 iya. Sedikit saja miripnya sudah iya iya itu ya ya ya. Kan kasihan. Sampai kita tidak tahu yang mana ulil amri mana bukan. Nanti Presiden Amerika juga disebut ulil amri, ya kita iya iya saja. Oh iya 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 iya. Karena kan kita tidak tahu yang mana itu sebenarnya ulil amri. Yang ulil amri dibilang bukan, yang ulil amri bukan ulil amri, yang ulil, apa yang bukan ulil amri bilang ulil amri. Ya karena yang ngomong adalah tokoh, mungkin malah dibilang ulama, ya umat kan iya iya saja. Sehingga umat bisa salah identifikasi, keliru semuanya. Akhirnya. Yang bukan ulil amri bilang ulil amri, yang ulil amri nah bilang bukan. Nah, itu kan kan bisa bisa kacau ini memang, bisa rancu memang. Jadi dia ya memang orang-orang barat tugas mereka adalah merancukan pemahaman umat Islam. Jadi sini sebenarnya ulama itu harus menjelaskan kepada umat supaya tidak rancu yang benar-benar dari Islam. Jadi kita butuh memang ulama muhlis yang betul-betul menjelaskan Islam apa adanya, yang menjelaskan Islam dari A sampai Z, sehingga nanti terang yang mana Islami, yang mana sekuler, yang mana apa tadi komunis. Kan itu saja itu. Tiga itu pandangan hidup. Tidak ada yang keempat. Yang mau diatur oleh Allah, mengakui adanya Allah tapi tidak mau diatur oleh Allah. Kemudian yang memang tidak ada Allah. Nah, itu kan hanya tiga kelompok itu saja kan. Yang mau ya percaya kepada Allah dan mau diatur oleh Allah, sami wa ta'ala. Yang kedua percaya ada Allah tapi tidak mau diatur oleh Allah. Nah, ini sekuler ini. Yang ketiga kan memang tidak percaya sama Tuhan. Nah, ini ya tiga tiga model manusia ini saja ini. Nah, yang sulit dihadapi ini yang kedua ini ya. Yang percaya Tuhan tapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Ini yang sering bikin rancu ini. Yang sering menipu umat, ya, merancukan pemahaman umat. Tapi alhamdulillah kita yakin banyak di Indonesia masih banyak ulama-ulama mukhlis yang akan menjelaskan Islam apa adanya. Sehingga umat Islam merasa jelas. Oh ini Islam, ini sekuler, ini malah komunis, ini kan begini. Anti Tuhan. Ya memang PR-nya berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Patahnya kan kita bisa jalan terus ini untuk mengedukasi umat, memaparkan Islam itu seperti apa kepada umat. Dan alhamdulillah ya ada yang kemudian banyak yang sadar. Walaupun yang banyak apa yang tidak sadar lebih banyak kan. Tapi kan tugas kita ini untuk menyadarkan mereka pelan-pelan. Ya, sudah banyak yang sadar. Ini kita tidak berada dalam iklim yang Islami, tapi ini iklim sekuler sekarang. Gitu Ya, ya.
Lalu eh, bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang muncul seperti ini, Ustaz? Di Indonesia ini kan eh, beragam, bukan hanya umat Islam. Ya. Nah, di sini juga ada non Muslim gitu. Nah, untuk menerapkan hukum Islam ini kan tidak fair gitu. Karena Ya, ini tidak semua umat Islam. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul di beranda-beranda kita. Itu ya, gimana menjawabnya? ya, inilah pertarungan ide kan, pertarungan ide. Dan kita akan terus melakukan pertarungan ide dengan akan mengeluarkan berbagai macam argumentasi juga kan. Argumentasinya adalah kalau ajaran Islam itu diterapkan, maka itu membawa kebaikan untuk kita semua, baik muslim maupun non muslim. Misalnya kasih contoh ya, kalau diterapkan hukum potong tangan misalnya, maka eh, itu pencuri makin banyak atau pencuri makin sedikit? Kira-kira yang mana secara logika ya? Yang mana kira-kira? Kalau potong tangan diterapkan, pencuri makin banyak atau pencuri makin sedikit? Mencuri makin Kira-kira sedikit, mana? Ustaz. Ah, Mencuri pasti makin sedikit. ya, saya yakin 1000% pencuri makin sedikit. Kalau pencuri makin sedikit, berarti masyarakat aman dari pencurian. Nah, kalau hidup kita aman, yang enak itu bukan hanya orang Islam. Yang non-Muslim juga enak kan kalau aman. Atau orang kafir itu maunya tidak aman. Yang mana dia suka, aman atau tidak aman. Ya, sebagai manusia normal, secara naluri, manusia itu sukanya aman. Jadi memang Islam itu akan sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu naluri garis dulu bakoknya kan. Naluri mempertahankan diri kan maunya itu aman. Maunya itu tidak ada pencuri. Semua begitu. Mau Islam, mau kafir, maunya itu aman. Tidak ada pencuri. Ya enak semua. Jadi mau baik non-muslim maupun muslim maupun yang menolak penerapan syariat Islam itu, yang menolak potong tangan dulu itu merasa enak juga itu nanti kalau diterapkan. Ya itu baru satu kan tidak ada itu orang kafir. Wah saya maunya kalau banyak pencuri kan tidak ada. Sampai ya sekarang kan ya konsekuensinya sekarang tidak aman. Pagar biasa 5 lapis kan, sudah ada pagar dikunci, nanti pintunya ada besi-besinya dulu, baru ada teralinya, baru ada pintu kayunya. Nanti kamarnya dikunci lagi, dikunci di dalam kamar itu ada lemari lagi, dikunci lagi lemarinya. Kemudian di dalam lemari itu ada kotak-kotak lagi, dikunci lagi. Kenapa harus begitu? Jadi sekarang kita ini sebenarnya karena tidak menjalankan Islam sudah tersiksa, tapi pura-pura tidak tersiksa. Oh sudah, oh, alami semua orang tidak aman. Nah kalau keluar rumah harus dikunci. Kalau dilupa kembali lagi dikunci, kan sudah tersiksa itu namanya. Tapi kan masyarakat tidak sadar-sadar. Mungkin karena sudah terbiasa tersiksa, akhirnya sudah merasa enak barangkali tersiksa ya. Tidak merasa, tidak. Itu baru satu. Itu enak. Bukan hanya umat Islam yang aman, tapi non Muslim juga aman. Ya. Harusnya ya ini kan masalah argumentasi saja. Nah, kalau kita bisa meyakinkan mereka dengan argumentasi, insya Allah mereka sadar kan. Oh iya tahu, Wak. Yang selama ini berkuar-kuar kan bukan umat Islam semua. Ya kan bisa dijelaskan seperti itu. Bahwasanya hukum Islam itu untuk kebaikan semua, bukan hanya untuk umat umat Islam. Ya, saya kira gitu ya. Kayaknya waktu sudah kita Ya, dibatasi ini waktu. kita dibatasi waktu. ya luar biasa ya. Pembahasan kita hari ini tentang kewajiban menerapkan Al-Quran. Jadi memang kewajiban menerapkan Al-Quran ini tidak mudah ya Ustaz ya. Tidak mudah. Ada banyak hal-hal yang mungkin saja bisa menentang ya, terhadap upaya untuk menerapkan Al-Quran itu sendiri. Karena di tengah-tengah masyarakat ini memang ada beberapa tipe manusia ya. Ada yang memang sami'na wa ta'na,
Nah, ada juga yang sekuler, seperti yang dikatakan tadi, ya milah-milih dalam penerapan Al-Quran. Nah, bagus kalau hanya sekedar milah-milih. Kalau menentang, ini yang berbahaya juga. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua para pemirsa dakwah sosial dimanapun Anda berada, bukan termasuk golongan yang kedua tadi, ya, yang sekuler, apalagi orang yang kafir, ya, golongan ketiga. Dan cara untuk kita bisa menerapkan Al-Quran itu, ya tentu dengan cara dakwah, ya, mengedukasi umat. Dan sesungguhnya tugas yang paling utama ini adalah para ulama, ya, para ulama yang mukhlis, ulama yang lurus, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan hatinya untuk senantiasa mengedukasi umat yang saat ini lagi banyak masalah, ya, terutama khususnya pada penerapan hukum Islam. Dan harapan kita pertolongan Allah, nusra Allah segera diturunkan agar apa yang kita harapkan, penerapan hukum Islam secara kafah itu bisa segera terwujud insya Allah. Baik, karena di akhir waktu kita ini, waktu yang membatasi kita, mungkin langsung saja closing statement dari Ustadz kita, Ustadz Mustadin. Tafadhal, Ustadz. Ya, jadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu menurut para ulama, tidak membaca Al-Quran itu termasuk meninggalkan Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya, itu masih dianggap meninggalkan Al-Quran. Tidak membaca, kemudian tidak menerapkan hukumnya lagi, itu dianggap sudah meninggalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita ini umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran itu berkali-kali lipat. Sudah tidak tahu baca Al-Quran, memang tahu baca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya, makanya tidak tahu apa hukum Islam yang termaktub dalam Al-Quran. Atau bahkan tidak tahu baca Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, wah itu sudah dikatakan sudah meninggalkan Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak akan menjadi bela mereka di akhirat kelak. Tapi orang-orang yang berjuang dengan ikhlas menyampaikan Al-Quran, baik wahyu dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun wahyu yang termaktub dalam hadis-hadis yang mulia Rasulullah SAW, disampaikan dengan ikhlas, disampaikan apa adanya, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi pembela di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya, Ustadz. Ya, para pemirsa dakwah sosial dimanapun Anda berada, kalau tadi bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Mustadin, semoga apa yang diberikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan banyak-banyak beristighfar, astagfirullahalazim, 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 dan menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.